Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tentang salah satu metodologi ya. Metodologi itu berarti cara atau metode yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka ini perlu kita sampaikan ayat-ayat atau dalil yang mendukung kenapa kita menggunakan Atibun Nabawi ya. Yang pertama dalam surat Ali Imran ayat 31 di sana disampaikan Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku di sini adalah Muhammad. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mengampuni, mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dasar yang pertama, kita harus mengikuti Rasulullah. Yang kedua, ayat yang lain disampaikan wa ma atakumur rasul, dan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah atau apa-apa yang datang dari Rasulullah fahuduhu, maka terimalah ia. Wa manahakum, dan apa-apa yang dilarangnya anhu fantahu, darinya maka jauhilah ia. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Baik, kita akan masuk dalam hadis tentang bekam yang memerintahkan kita untuk mengaplikasikan, mengamalkan, mendakwahkan ya, menyampaikan kepada umat. Yang sangat terkenal hadis ini yaitu as-shifa'u fi thalathatin ya, bahwasanya kesembuhan itu ada pada 3 hal. Yang pertama adalah fi syartoti mihjam, yaitu asayatan pisau bekam. Yang kedua fi au syarbati asal atau minum madu. Yang ketiga adalah au kayatin binarin atau menempelkan besi yang panas ya. Wa ana anha ummati anil ka, dan saya melarang umatku melakukan pengobatan dengan kai, besi yang dipanaskan. Ini merupakan salah satu metode yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi beliau menyebut bekam, madu dan kai. Ya, bekam, madu dan kai, dan merupakan sebuah atau metode-metode yang berbeda ya, berbeda karakternya, yang nanti insya Allah akan kita bahas ya, antara madu, antara bekam dengan kai ya, insya Allah nanti kita akan bahas. Kemudian hadis yang lain, inna afdhola ma tadawaitum bihil hijamah, sesungguhnya pengobatan yang paling utama yang kalian gunakan adalah bekam ya. Jadi Rasulullah sudah menyampaikan bekam itu adalah pengobatan yang paling utama. Meskipun nanti harus dijelaskan, harus disyarah ya, harus diberikan penjelasan ya. Ini gambaran bekam tempo dulu ya. Gambaran bekam tempo dulu ya, seperti ini ya. Kepala disayat ya, dan sebenarnya ini merupakan poin yang berbahaya sebenarnya kalau dilakukan ya di situ ya. Ya. Ternyata kita menjumpai gambar-gambar yang ada yang itu menunjukkan praktek-praktek pengobatan yang dilakukan oleh masyarakat kita. Ya, kalau ini masih tradisional sekali ya, pakai batok kelapa ya, kemudian pakai tanduk, kemudian disedot pakai mulut, kemudian ditutup ujungnya ya. Seperti itu ya. Ini buku saya yang dahulu, kemudian buku yang pertama yang itu yang sebelah kanan, kemudian buku yang ketiga yang sekarang Bapak Ibu pegang sekarang ini. Baik, kemudian kedudukan Atibun Nabawi ya. Atibun Nabawi ini perlu kita jelaskan duduk perkaranya dahulu, supaya apa, kita tidak kemudian terlalu berlebihan mendudukkan Atibun Nabawi ini segala-galanya ya. Padahal banyak pendapat-pendapat para ulama yang tidak seperti itu ya. Nanti akan saya berikan contohnya. Karena apa? Karena saya sudah melalui itu dulu ya. Saya sudah melalui itu, dan kemudian saya termotivasi untuk menulis buku supaya apa? Supaya tidak salah dalam memahami, dalam mempraktekkan bekam ya. Jadi Atibun Nabawi ini sebenarnya hanya sebuah istilah saja Bapak Ibu ya. Jadi Atibun Nabawi itu bukan ilmu kedokteran ya, bukan ilmu kedokteran.
Dulu bayangan saya ketika saya waktu itu 2007 lulus dokter, kemudian ada kejadian orang tua seperti itu, kemudian ada banyak beberapa pamflet-pamflet tentang kedokteran Islam, ya, At-Tibbun Nabawi seperti itu ya. Bayangan saya waktu itu saya akan belajar ilmu kedokteran di luar kedokteran medis. Tapi sampai saat ini saya tidak mendapatkan itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi bayangan saya akan diajari ya nanti cara meriksa pasien bagaimana, cara mendiagnosa pasien bagaimana. Bayangan saya At-Tibbun Nabawi itu sebuah ilmu kedokteran tersendiri. Ternyata tidak. Jadi Tibbun Nabawi ini sebuah metodologi. Jadi pengertiannya kalau saya lebih mengarah ke metode pengobatan Nabi. Jadi bukan metode kedokteran. Kalau kedokteran itu berbeda, Pak. Kedokteran yang terkenal di dunia ada kedokteran barat, kedokteran timur kan gitu ya. Kemudian dulu ada kedokteran Yunani, kemudian ada Tibet Medicine, ada India Medicine. Ya. Jadi metode ini nanti yang kita ilmui dengan kedokteran-kedokteran yang ada itu. Jadi tidak kemudian kita mengesampingkan kedokteran bukan, dan tidak kemudian terlalu mengunggul-unggulkan ya. Karena nanti ada banyak fatwa ulama yang tentang bekam ini ternyata sebenarnya juga tergantung apa yang kita pahami. Jadi tidak serta-merta kemudian nanti dilakukan pembekaman. Jadi ini sebuah istilah ya. Sebuah istilah muncul karena waktu itu dunia masyarakatnya ya banyak didominasi dengan kesyirikan. Ya makanya ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau menghimpun hadis-hadis tentang At-Tibbun Nabawi, tentang perilaku hidup Nabi, kemudian tentang pengobatan-pengobatan yang dianjurkan oleh beliau ya, yang dianjurkan oleh beliau untuk bisa diterapkan. Ya. Ini nanti bisa dibuka di bukunya Dr. Sunardi ya. Pilih resep dokter atau resep Nabi, di sana beliau jelaskan ya tentang kedokteran tentang At-Tibbun Nabawi itu. Jadi hubungannya dengan medis bagaimana? Ya, ini. Baik. Metodologi ini ya karena bersumber dari wahyu maka dia mutlak kebenarannya. Ya, mutlak benarnya. Ya. Sebagaimana disampaikan dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4 bahwasanya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu. Ya, apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu. Dan tadi hadis tentang as-sifa'u fi thalathin itu juga wahyu. Makanya tinggal kita memahaminya nanti ya. Kita pahami bagaimana aplikasi bekam itu. Karena banyak sejarah, banyak contoh pada sirah nabawiyah ya. Sahabat-sahabat yang datang mengadu kepada Nabi itu tidak semuanya dibekam. Ya. Jadi jangan kemudian kita gampang mengaplikasikan bekam itu kepada semua kasus penyakit. Ya. Wallahu a'lam. Baik, kemudian kita duduk di sini ini punya keutamaan, punya fadilah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau sampaikan ilmu itu hanya ada dua, ya, ilmu agama dan ilmu dunia. Ilmu agama adalah ilmu fikih, ya. Ilmu dunia adalah ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran adalah ilmu yang paling mulia setelah ilmu tentang halal dan haram, ya. Kemudian perintah eksplorasi tata cara pengobatan ya. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jika obat menimpa penyakit maka penyakit hilang dengan izin Allah ya. Ini merupakan ya, dasar pertama kita menekuni, kita mengaplikasikan ya. Atau kita ini berpraktek sebagai seorang pengobat. Bahwasanya kita yakin setiap penyakit itu ada obatnya. Likul lida'in dawaun. Fa idza usibat dawa'ud da'i bara'an bi idznillah azza wa jalla ya. Kemudian ada beberapa contoh Bapak Ibu yang harus kita contoh, yang harus kita lihat dahulu ya. Bahwasanya pada zaman dahulu juga Rasulullah SAW ini ya selalu menganjurkan atau selalu menyerahkan urusan itu kepada yang ahli. Ya. Selalu menyerahkan urusan itu kepada yang ahli. Banyak ya sirah-sirah atau cerita-cerita yang memberikan kepada kita pengertian bahwasanya memang segala sesuatu itu pasti ada yang ahli, ada yang tidak. Atau yang dia ahli ini, dia ahli itu, begitu ya. Jadi nanti kita juga harus mencontoh ya. Kalau kita tidak bisa maka diserahkan kepada yang ahli. Nabi Muhammad SAW mengunjungi seorang laki-laki yang sedang sakit dan berkata, panggilkan seorang tabib.
atau dokter untuknya. Jadi Rasulullah juga tidak bisa waktu itu ya untuk mengobati. Waktu itu juga diserahkan kepada tabib. Ya. Ya Rasulullah, engkau benar-benar mengatakan itu? Beliau menjawab iya. Ya. Kemudian juga ada kasus ya, kasus. Ada seorang yang dia itu perdarahan. Ya, internal bleeding. Cuma ini perdarahannya seperti apa? Saya sendiri juga tidak paham, tetapi waktu itu kemudian beliau menyampaikan, memanggil dua orang Bani Amr dan berkata, siapa di antara kalian yang kalian berdua yang lebih baik untuk menjadi tabib ya. Salah satu di antara mereka mengatakan, apakah ilmu pengobatan itu ada gunanya? Maka Rasulullah menyampaikan, dia Allah yang menurunkan penyakit juga menurunkan obatnya. Ini salah satu ya yang harus ditempuh bagi kita semuanya. Hukum sebab akibat harus kita lakukan, harus kita aplikasikan. Jadi jangan sampai serta-merta ini langsung ini ya. Ini langsung kita lakukan pembegaman ya. Tidak seperti itu, harus ada analisa. Sebenarnya kalau kita melihat hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah ya, pengobatan itu semuanya itu bisa bernilai tibbun nabawi itu kalau menurut saya ya. Tinggal kita memaknanya seperti apa. Karena hadis yang disampaikan tadi ya, setiap penyakit ada obatnya, itu obatnya bisa memakai metode apapun Bapak Ibu. Jadi jangan kemudian membatasi, kalau sakit kalau udah dibekam enggak saya. Kalau udah minum madu saya enggak. Bukan seperti itu ya. Jadi ada makna-makna yang sebenarnya kita bisa melihat ya, Islam ini bisa memberikan ya petunjuk-petunjuk yang itu sangat luas sekali ya. Jadi tibbun nabawi itu sangat luas sekali ya. Karena ada sebagian kaum muslimin yang memaknai tibbun nabawi itu ya hanya ini saja. Ada cerita seorang ibu ummahat yang dia itu membawa anaknya yang sudah sangat demam, panas tinggi dan kering ya. Ini kalau menurut ilmu TCM-nya, panas kering. Jadi sudah mendekati stadium kejang. Karena anak ini panas, kemudian dia tidak diberikan paracetamol atau pengobatan medis karena dia berpikir medis itu efek samping dan efek samping. Itu yang di istilahnya ada yang selalu memberikan ya statement-statement seperti itu. Akhirnya apa? Statement itu masuk dalam otaknya, kemudian beliau tidak benar-benar tidak membawa anaknya ke dokter. Akhirnya dibawa ke klinik kita dan itu sudah dehidrasi dan kemungkinan juga bisa kejang ya. Ini kesalahan-kesalahan yang ada ya. Jadi ada sebagian kaum muslimin yang mengartikan tibbun nabawi sebatas itu saja. Padahal sudah disampaikan oleh Rasulullah, pengobatan itu semua penyakit itu ada obatnya. Dan metodologi itu tidak hanya terbatas pada apa yang beliau sampaikan. Rasulullah pernah menyampaikan antum a'lamu, itu hadis atau bukan ya? Allah alam. Antum a'lamu bi umri dunyakum. Jadi kamu itu lebih mengetahui urusan-urusan duniamu ya. Tetapi Rasulullah memberikan petunjuk, Pak. Petunjuk, ini batasannya, ini batasannya. Kalau berobat itu seperti ini ya. Baik. Ini yang perlu saya sampaikan dahulu supaya apa? Kita sama persepsinya. Ya, sama persepsinya, jangan sampai berbeda. Tapi kalau Bapak Ibu tidak sepakat nanti bisa kita diskusikan ya. Saya selalu menyampaikan seperti ini ya. Pelatihan-pelatihan yang kita adakan juga banyak ustadz-ustadz yang mengikuti dan saya selalu meminta saran-sarannya, apakah yang saya sampaikan ini benar menurut yang dipahami oleh para ulama-ulama dahulu dalam memandang sebuah persoalan pengobatan terutama bekam ini. Baik. Jadi modern maupun tradisional itu bisa bernilai, bisa istilahnya bisa mencakup ya, semuanya bisa dikatakan tibbun nabawi ya. Kalau secara istilah ya, kalau secara bahasa memang tibbun nabawi itu metode yang memang beliau sampaikan saja. Tapi kalau secara istilah banyak hadis-hadis yang memberikan kepada kita tentang batasan yang sangat luas untuk teknik-teknik pengobatan atau metodologi yang kita pakai. Contoh ketika kita di Indonesia ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa banyak memakai herbal-herbal lokal. Apakah itu juga ada hadisnya? Kan tidak. Tetapi diperbolehkan ya, yang menggunakan herbal-herbal lokal. Ada anak yang dia sakit tenggorokan, kita merebus sambiloto misalnya, atau kita campur meniran misalnya ya, itu juga berkhasiat untuk pengobatan ya. Jadi semuanya bisa bernilai tibbun nabawi asal yang pertama halal dan thayyib. Nah ini yang batasannya, halal dan thayyib ini
Kalau kita menilai metode apapun, baik medis maupun Cina maupun India maupun manapun, Persia dan lain sebagainya, kalau memang itu yang dipakai halal dan dia baik untuk kesehatan, silahkan dipakai. Ya, silahkan dipakai. Ya memang ya, sampai saat ini persoalan yang ada adalah Bapak Ibu, persoalan yang sampai sekarang masih ada adalah belum ada sertifikasi halal untuk obat kimia. Nah, ini jadi persoalan. Ya, inilah yang membuat statusnya tidak jelas. Wallahu alam. Karena memang yang saya pahami, obat-obatan kimia itu memang kebanyakan didatangkan dari luar negeri. Ya, dari luar negeri dan 80% dari sana. Nah, ini bagaimana proses sertifikasi ini? Nah, ini yang nanti jadi PR kita semuanya untuk bisa ya memberikan masukan-masukan kepada ya Kementerian Kesehatan kah, kepada Dinas Kesehatan kah, untuk bisa ada sertifikasi yang halal untuk obat-obatan kita yang kita pakai. Ya. Kalau herbal, kenapa saya cenderung pakai herbal? Karena lebih jelas. Sudah jelas ya, meniran itu halal, tinggal kapsulnya. Kapsulnya nyari yang halal, kan begitu. Dan sudah banyak produk-produk itu di pasaran. Sangat banyak, sangat-sangat banyak. Dan Indonesia ini merupakan negara yang keanekaragaman hayatinya cukup tinggi. Jadi Indonesia ini kaya dengan jamu. Maka program pemerintah untuk dokter-dokter itu adalah program saintifikasi jamu. Jamu yang diilmui ya, seperti itu. Kemudian tata cara pengobatannya tidak melanggar syariat ya, tata caranya tidak melanggar syariat. Entah itu tindakannya kah, entah hubungan dengan pasiennya kah, entah substansi bahannya ya. Kemudian yang paling penting Tibun Nabawi itu adalah menyandarkan kesembuhan hanya kepada Allah. Ini yang paling penting ya. Jadi kalau kita berobat ke medis boleh, asal kita yakin Allah yang menyembuhkan ya, tidak masalah. Maka sebenarnya yang ada adalah islamisasi keilmuan, islamisasi sains, islamisasi pengobatan. Apapun pengobatannya, kalau dia menggunakan petunjuk, menggunakan kaidah-kaidah yang tidak melanggar syariat, maka dibolehkan. Baik. Kedudukan bekam saat ini. Jadi yang saya maksudkan adalah ketika kita berbicara tentang metode, maka metode itu mempunyai body of knowledge sendiri-sendiri, mempunyai keilmuan sendiri-sendiri. Seperti bekam, kita bisa mengilmui bekam ini dengan medis, bisa. Bekam bisa kita ilmui dengan paradigma TCM. Bekam bisa kita ilmui dengan paradigma yang lain. Makanya bekam ini di Indonesia sampai saat ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, belum mempunyai satu kurikulum yang sama. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Sehingga nanti ketika di masyarakat, ketika bertemu terapis bekam satu dengan yang lain, mesti ada perbedaan pandangan. Nah, karena kita belum punya kurikulum yang satu. Tetapi ini insya Allah sudah akan dibentuk lembaga sertifikasi kompetensi bekam, sehingga nanti kurikulumnya akan jadi satu ya, insya Allah ya. Kita doakan saja teman-teman dari DPP Asosiasi Bekam Indonesia sudah mulai bekerja untuk membentuk sebuah kurikulum yang satu, sehingga memang ada banyak perbedaan ya. Contoh misalnya si A, terapis bekam A membekam orang hipertensi, itu dia ambil poin ini, kemudian ahdain, kemudian kahil, kemudian poin liver misalnya. Atau seorang pembekam B, ada orang hipertensi, dia ambil poin jantung misalnya, atau dia tidak bekam misalnya ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua sampai saat ini masih ada perbedaan, sehingga kita belum punya LSK seperti akupunktur ya. Ya, akupunktur sudah punya LSK, sudah punya kurikulum ya. Sehingga nanti di dalam praktek, karena kita ini belum punya kurikulum yang sama di Indonesia ini, yang ada adalah kita ini sebagai seorang terapis yang terdaftar di Dinas Kesehatan, STPT, Surat Terdaftar Pengobat Tradisional, STPT ya. Ada STPT, ada SIPT, Surat Izin Pengobat Tradisional. Kalau ini hampir sama dengan SIP-nya dokter. Kalau ini hanya terdaftar, baru terdaftar. Ini
pengobat-pengobat yang belum punya kurikulum yang sama, bekam ya, kemudian apa yang lain, banyak sekali pengobatan-pengobatan ya. Kemudian kalau ini sudah punya kurikulum, akupunktur ini sudah punya kurikulum, jadi Bapak Ibu bisa mengetahui, mungkin yang belum tahu istilah STPT dan SIBT ya, STPT sama SIBT. Nah, bekam ini metode tindakan terapi ya, tindakan terapi. Jadi jangan sampai kita tidak tahu ilmu-ilmu dasarnya, ilmu tentang yang harus diketahui sebelum orang itu menerapi. Ini yang perlu kita sampaikan ya. Jadi dia masuk ranah ilmu terapi komplementer dan alternatif, CAM, Complementary and Alternative Medicine, Complementary and Alternative. Dan yang paling pesat dan diteliti di seluruh dunia adalah akupunktur. Tapi bekam ini insya Allah saya yakin ya, mungkin tidak ada 10 tahun lagi lah, atau mungkin maksimal 20 tahunan itu sudah insya Allah sudah seperti akupunktur ya. Karena terus bekam ini terus berjalan, terus orang mempraktekkan bekam dan ada bukti empiris ya. Bukti empiris, meskipun masih empiris berarti masih secara pengalaman. Orang menyampaikan bekam, menurut saya ini kemarin gini, ada seorang pasien yang sembuh dengan bekam, itu nanti akan diolah data itu sebenarnya ya. Jadi tidak masalah asal pengobatan itu aman, maka pemerintah Indonesia mengizinkan asal aman. Maka aman di sini itu nanti akan, kalau secara konsep bekam sinergi ya nanti akan kita bahas aman secara diagnosa, juga aman secara tata laksananya ya. Aman secara paradigmanya juga ya. Atau boleh dikatakan manhajnya harus aman juga, karena ada manhaj bekam yang kurang pas sebenarnya. Apapun penyakitnya harus dibekam. Wallahu alam. Kalau saya mungkin seperti itu yang saya pahami ya. Kemudian di manakah posisi bekam pada dunia kedokteran tradisional? Maka dia juga sama Bapak Ibu, dia juga masuk ranah terapi dan metode terapi ya. Jadi dia itu kedudukannya sebenarnya sama dengan akupunktur, ramuan herbal, bekam, pijet tuina, jigung itu terapi energi ya. Ya, terapi energi, kemudian tai chi itu senam ya. Dan lain-lainnya. Setiap pengobatan ini, setiap bangsa punya metodologi sendiri. Di seluruh dunia ini yang alternatif aja bisa ratusan metode, Pak. Ya, bisa ratusan metode ya. Baik, kemudian diagnosa bekam ini yang perlu kita sampaikan, karena apa? Buku bekam sinergi ini sebenarnya lebih banyak membahas paradigma diagnosa. Ya, kita ini lebih banyak membahas paradigma diagnosa. Ya. Kalau teknis bekamnya, insya Allah hampir sama ya dengan yang lain ya. Dengan oksidan drainase terapi ya, punyanya Ustadz Azib Susianto. Kemudian dengan guru saya Ustadz Katur Suhardi juga sama teknik membekamnya ya. Cuma paradigmanya yang berbeda. Ini orang hipertensi, ini dibekam atau tidak, itu berbeda. Ya, kalau kita seperti itu, ini orang diabetes, ini dibekam atau tidak? Tidak semuanya dibekam, tergantung kondisinya nanti ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, jadi pendekatannya apa kita ini? Mau pakai pendekatan mana ya? Mau pakai modern boleh, mau pakai tradisional boleh. Ada yang membekam pakai iridologi ya, dia pakai diagnosa palmistry, diagnosa iridologi untuk menentukan ini organ yang bermasalah apa, silakan ya. Yang penting harus punya benang merah kenapa dibekam. Mulai dari awal ada pasien datang sampai dia diterapi bekam itu harus ada benang merahnya, Pak. Jadi jangan sampai kita ini ya karena bekam itu sunnah ya saya lakukan dia. Ya, saya lakukan dia untuk bekam ya. Baik, sebagai pengantar kita sampaikan apa-apa yang tertulis di dalam kitab-kitab klasik ya. Kitab-kitab dahulu dengan keilmuan yang berkembang saat itu, yang sangat sederhana, yang masih tradisional ya, yang belum, zaman itu belum ada listrik, belum ada teknologi ya. Mereka berpandangan ada darah yang bergejolak, darah yang meluap, darah yang panas, maka dilakukan bekam. Ini konsep awal yang ulama-ulama dahulu mengilmui bekam. Apakah konsep awal ini akan selalu relevan, Pak Ali? Ya, selalu relevan.
relevan sampai nanti akhir zaman. Saya yakin konsep ini sangat relevan. Maka kita selalu pakai konsep ilmu tradisional di dalam melakukan bekam. Karena saya melihat bekam ini berawal dari ilmu tradisional, Pak, pengobatan tradisional atau kedokteran tradisional. Maka ketika dahulu ulama-ulama itu memahaminya dengan konsep keilmuan waktu itu yang sangat sederhana, ya, maka tidak ada salahnya kita pakai. Meskipun nanti bisa kita jelaskan dengan bukti-bukti yang secara medis ternyata bekam itu punya mekanisme kerja seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ini. Jadi berawal dari sinilah nanti kita akan melakukan bekam. Jadi kita melakukan bekam basah, intinya dia akan mendinginkan sistem, mendinginkan tubuh. Ini sebagaimana tertulis di dalam bukunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau bukunya Syekh Musa Al-Nasr. Ya, silahkan dicek. Ya. Prinsipnya ketika itu akan mendinginkan sistem dan akan seimbang. Ini menurut beliau-beliau dengan keilmuan yang berkembang saat itu. Nah, kemudian darah bergejolak tadi menurut konsep tradisional itu disebabkan karena cuaca bisa, ya, atau musim yang panas, daerah yang panas, ya. Maka waktu itu kemudian Rasulullah menyampaikan karena apa? Karena di sana memang daerahnya luar biasa panas, ya. Sampai saat ini juga sama, ya. Daerah yang panas ini juga bisa, atau makanan yang bersifat panas. Jadi makanan yang sifatnya panas seperti yang ditampilkan di TV-TV itu, ya. Banyak makan gorengan, banyak makan santan, banyak makan yang berlemak, maka dia akan membuat panas. Sebenarnya kaitannya dengan pengaruh yang akan kita rasakan, ya. Contoh makanan yang ketika kita makan membuat kita berkeringat, maka itu makanan sifatnya panas. Mungkin pengilmuan yang sederhana seperti itu, ya. Badan kita jadi hangat, itu juga makanan yang sifatnya panas. Atau ketika kita makan perut kita rasanya panas, itu juga makanan yang sifatnya panas. Maka ada istilah panas dalam. Kemudian kita dinginkan, ya, itu kan iklan-iklan di TV kan seperti itu. Itu konsep yang sangat sederhana, tetapi konsep itu masih kita pakai sampai saat ini, terutama di bekam sinergi, ya. Meskipun sangat sederhana, tradisional, insya Allah relevan sepanjang zaman. Jadi kita tidak usah malu-malu menggunakan, ya, bahasa-bahasa yang sangat sederhana, bahasa-bahasa yang sangat alami, bahasa-bahasa yang sering kita jumpai di alam ini, ya. Kemudian emosi yang tidak normal ini juga bisa membuat darah yang bergejolak, ya. Contohnya marah-marah, ya. Contohnya dia itu cemas, itu bisa, ya. Kemudian yang ketiga adalah sumbatan. Kenapa sumbatan bisa membuat darah bergejolak, ya? Kalau kita bisa menggambarkan, ya, secara sederhana, ini misalnya pembuluh darah, ya. Kemudian di sini muncul katakanlah trombus atau aterosklerosis, ya, sumbatan. Nah, ini nanti membuat darah yang dia mengalir ke sana akhirnya akan terhambat, akhirnya dia akan menekan, ya, daerah-daerah sebelum sumbatan ini. Akhirnya dikatakan darahnya bergejolak. Maka kalau kita mengenali seorang yang dia itu hipertensi, tensinya meningkat, kita bisa berpikir meningkatnya dari mana? Apakah ada sumbatan? Nanti kita bisa cek dengan nadinya. Oh, nadinya seret sekali nih, barangkali ini ada sumbatan. Kita bisa berpikir lagi, mungkin barangkali, ya, pembuluh darahnya terlalu kaku sekali. Taunya dari mana? Kita cek nadinya. Oh, ternyata nadinya kaku. Lah, dari hipertensi yang seperti itu saja, itu sudah berbeda pengobatannya, Bapak Ibu. Ada hipertensi yang baik dengan bekam, ada yang tidak baik dengan bekam. Ini menurut keilmuan sinergi, ya. Jadi antara TCM dengan medisnya. Jadi segala macam persoalan hipertensi nanti pun tidak semuanya kita lakukan bekam. Tergantung apa? Tergantung data yang kita dapatkan. Kita dapatnya apa, Pak? Dapatnya ada panas ekses enggak? Ada panas yang bergejolak tidak? Atau dari tensinya karena kekakuan pembuluh darah? Atau dari sumbatan-sumbatan yang ada di pembuluh darah? Ya. Jadi darah bergejolak bisa dari sumbatan, ya. Kita ini nanti hanya bisa mengamati fenomena, Pak. Fenomena yang muncul, ya, yang ada di pasien. Kita tidak bisa memastikan kalau orang hipertensi itu pasti dari sumbatan, tidak. Makanya
ketika kita itu ditanya, Pak Ali, hipertensi titiknya mana? Saya malah bingung. Kenapa? Karena hipertensi itu akar persoalannya berbeda. Jadi jangan kemudian hipertensi langsung bicara titik, langsung dibekam. Oh, tidak seperti itu. Ini menurut konsep bekam sinergi, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Teknik-teknik pengeluaran darah ini merupakan teknik-teknik yang sering dipakai sejak zaman dahulu. Ya, makanya disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau sampaikan inna afdhala ma tadawaitum bil hijamah. Hijamah itu maknanya bisa dua, yaitu bisa bekam. Jadi sartatil mihjam itu maknanya bisa bekam, sayatan bisa bekam, juga maknanya bisa al-fasdu. Vena seksi, pembedahan vena, pengeluaran darah lewat vena. Itu menurut Ibnu Hajar al-Asqalani juga termasuk tibu nabawi. Meskipun ada ustadz-ustadz yang tidak sepakat dengan dimasukkannya al-fasdu atau vena seksi ke ranah at-tibun nabawi. Al-fasdu ya, fasdu ya. Nanti bisa searching ya, fast. Ini vena seksi. Vena seksi atau plebotomi. Plebotomi. Ya. Teknik pengeluaran darah yang dari dulu sudah ada dan itu sampai sekarang masih banyak dilakukan, ya. Maka nanti silahkan Bapak Ibu sekalian di-upgrade lagi teknik pengobatannya, ya. Belajar fasdu, belajar lintah dan lain sebagainya. Jadi teknik pengeluaran darah ini sudah sering dilakukan sejak zaman dahulu kala. Jadi kalau saya melihat teknik-teknik pengobatan tradisional yang dipakai oleh bangsa-bangsa terdahulu itu, yang pertama adalah pengeluaran darah. Pengeluaran darah. Pengeluaran darah itu orang Cina bilang fang shui. Yang kedua, menggunakan besi atau logam. Besi atau logam itu bisa bisa akupunktur atau alat-alat bedah ya, menggunakan logam, pisau dan lain sebagainya. Kemudian nanti bisa kaitannya dengan pijat atau masase. Pijat ini cabangnya sangat banyak sekali ya, banyak sekali ya. Kemudian terapi energi atau olah energi seperti tai chi, yoga, kemudian jikung dan lain sebagainya. Kemudian ramuan ini juga cabangnya banyak ya, dan yang lainnya ya. Kalau saya melihat secara tradisional ya mungkin berkisar di sini atau ada yang lain, wallahu alam. Tapi secara konsep besarnya selalu ada ini. Kemudian yang keenam, api ya, menggunakan api. Api ini juga selalu dipakai sampai sekarang. Seluruh terapi termal itu berasal dari filosofi api, yang orang dulu menggunakannya api. Nanti yang kita lakukan adalah terapi moksibasi. Kalau orang-orang Hadramaut sampai sekarang ada yang masih pakai kai, besi yang dipanaskan. Kalau medisnya diganti dengan infrared ya, TDP itu thermal deep penetration. Ini alat-alat yang sering dipakai nanti di dunia terapi. TDP itu thermal deep penetration, penetrasi. Terapi thermal. Jadi terapi-terapi menggunakan panas sampai sekarang selalu dipakai. Ya. Terapi thermal, jarum yang dipanaskan ya. Fire needle atau moksa direct maupun indirect dan lain sebagainya. Ya, maka teknik itu sangat banyak. Nanti bisa kita ajarkan, yang nanti 3 hari ini kita bisa ajarkan ya. Kemudian sedikit lagi, manfaatnya apa? Membuyarkan stagnasi. Stagnasi itu proses darah itu berjalan lambat. Kalau stasis itu maknanya darah itu sudah berhenti.
Ya. Jadi proses-proses pengeluaran darah tadi untuk menghilangkan darah-darah yang dia itu berhenti atau dia itu mulai melambat. Ada yang belum ini ya, bloodletting. Nanti boleh besok kita ajarkan ya bloodletting ya, kalau waktunya cukup ya. Teknik pengeluaran darah juga, tapi tidak seinvasif al-fasdu ya. Kita keluarin darah 20 tetes pada setiap meridian yang bermasalah. Contoh orang radang, batuk ya, panas tinggi, sakit tenggorok anak-anak, langsung dilakukan bleeding di sini pakai lancing device, lancet, kita keluarin sampai darah yang hitam itu jadi merah. Misalnya seperti itu. Itu juga terapi yang sangat berkembang di Jepang ya, sangat berkembang di Jepang. Jadi saya ulang, terapi itu ya berkisar di situ. Kalau tidak pengeluaran darah, menggunakan api, menggunakan logam, pemijatan itu macam-macam ya, pembetulan tulang, sangkal putung itu masuknya ke sana. Kemudian teknik-teknik bedah mungkin yang lebih banyak dunia medis modern yang mengambil ya. Ya, seperti itu. Akhirnya apa efeknya? Ketika darah itu dia lancar, maka tidak ada nyeri, pain. 80% pasien yang datang ke klinik-klinik pengobatan itu keluhan utamanya adalah nyeri, rasa tidak nyaman ya. Makanya nanti pengeluaran darah ini juga akan bisa menghilangkan nyeri, insya Allah seperti itu. Nanti mekanismenya akan kita ajarkan, kita sampaikan. Kemudian menurunkan panas tubuh karena racun yang ada di darah. Maka sebenarnya racun itu bisa sampai ke permukaan. Maka bahasanya Ibnu Qayyim, bekam itu membersihkan permukaan. Kenapa bisa sampai permukaan? Karena darah itu dipompa dengan kuat, energi jantungnya penuh, panas tubuh pasien ini cukup dan bahkan berlebih fenomena panasnya, sehingga darah bisa sampai ke permukaan. Tetapi ketika orang itu energinya lemah, maka racun itu tidak akan sampai ke permukaan, Bapak Ibu. Maka detoksifikasi itu bisa lewat permukaan, bisa lewat pencernaan. Maka madu juga bisa dipakai untuk detoksifikasi, atau menggunakan herbal-herbal pencahar atau herbal-herbal pembuang toksik yang lain, yang efeknya dia akan membersihkan bagian dalam ya. Bahwasanya bekam sinergi itu memandang persoalan utamanya pada diagnosa kondisi, tetapi juga kita bahas juga ya yang lainnya juga ya. Secara medis nanti tata cara kita membekam kita lakukan secara konsep medis ya. Mungkin bisa dibuka pada buku ya, pada buku tentang bekam sinergi ini, biar tahu apa yang saya maksudkan. Halaman 24, coba dibuka bukunya, halaman 24 ya. Di situ sudah kita sampaikan bagaimana bekam sinergi ini ruang lingkupnya ya, ruang lingkupnya di sana. Apa yang capaian-capaian yang ingin kita capai ya di sana. Pembagian pengobatan tibu nabawi ya, membuang sesuatu yang berlebih. Maka ini juga termasuk kaidah yang utama di dalam dunia pengobatan kedokteran Cina. Ketika ada sesuatu yang berlebih maka harus dikeluarkan, harus dibuang. Berlebih itu apa? Yang menumpuk di dalam badan ya, yang dia tidak bisa keluar ya, nanti bisa kita lakukan pembuangan. Tetapi kita harus bisa menemukan bukti kalau ini berlebih ya. Misalnya ada orang, katakanlah yang paling bisa sekarang ini banyak, misalnya hipertensi atau diabetes lah katakanlah, dia berlebih atau tidak, maka harus kita temukan dahulu buktinya dia itu berlebih. Jadi maksudnya adalah kita lakukan diagnosa kondisi dahulu. Kemudian menambah materi yang kurang. Ini yang mewakili tadi madu tadi. Maka Rasulullah menyampaikan asifa'u fi salatin. Yang pertama adalah sartoti mihjam itu untuk kondisi yang berlebih, sarbati asal itu untuk menambah materi yang kurang. Ini kaidah yang utama di dalam dunia pengobatan tradisional. Maka nanti ada istilah ekses dan defisiensi. Ada 8 kaidah, nanti insya Allah kita akan sampai ya. Maka setiap penyakit itu dengan nama yang sama mesti ada 2 kondisi, ekses kah atau defisiensi kah.
Ya, ekses itu TCM-nya namanya SHI, defisiensi itu namanya Si. Tulisannya seperti ini dan ini ada di dalam buku ya. Jadi bisa dicatat dahulu. Yang baru pertama mengenal istilah ekses itu SHI bacanya ya. Kemudian defisiensi itu adalah Si. Ini bacanya Si. Ini Jadi diagnosa kondisi itu yang penting menurut Bekam Sinergi ya. Oke. Ini sebuah fenomena yang selalu kita dapatkan ya. Jadi satu diagnosa yang sama, kondisinya berbeda. Diagnosa medisnya sama, contohnya hipertensi, contohnya orang asma. Diagnosanya sama medisnya, tetapi diagnosa kondisi tradisionalnya, ilmu tradisionalnya berbeda. Ya. Kalau berbeda bagaimana? Ya akhirnya apa? Tindakan terapinya berbeda. Makanya kita mencoba bagaimana kita ini mengulang dahulu nanti keilmuan Bekam ini yang dipahami oleh pengobatan tradisional. Ya, karena Bekam itu dari tradisional. Ya. Baik. Jadi kondisi yang berbeda tadi kita bisa melihat dari nadinya juga bisa, dari lidahnya bisa, dari tampilan fisiknya beda. Bisa ya. Makanya nanti silahkan Bapak Ibu bisa baca lebih dalam ya setelah pelatihan ini. Kata kunci Bekam Sinergi, diagnosa penyakitnya sama, terapinya bisa berbeda. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Ketika Bapak Ibu itu sama dengan apa yang kita sampaikan, insya Allah kita sudah punya persepsi yang sama ya. Diagnosa penyakit berbeda, terapi bisa sama. Makanya ini fenomena muncul pada pengobatan Bekam. Kenapa kok bisa untuk banyak penyakit ya? Karena diagnosa penyakit beda, terapinya bisa sama. Ini juga muncul fenomena ini pada penggunaan habatus sauda. Cuma habatus sauda saja dia bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dan ini yang kita temui yang luar biasa dan tidak kita temui di metodologi kedokteran modern. Apakah ada satu obat kimia yang dia bisa untuk multifungsi? Tidak ada Pak sampai sekarang. Yang namanya metformin itu yang hanya untuk menurunkan gula. Yang namanya antalgin itu hanya untuk meredakan nyeri, tidak bisa untuk menurunkan gula. Maka Bapak Ibu sekalian, metodologi ini baik herbal maupun tindakan terapi Bekam maupun akupunktur, dia mempunyai multifungsi. Multifungsi dan itulah yang menjadi khasanah pengobatan yang luar biasa. Ya. Ya, dari sinilah kita bisa memahami ternyata metodologi itu terapi Bekam maupun akupunktur, moksa, pemijatan, entah itu pijat refleksi, entah itu pijat Huinaanmu, entah itu pijat shiatsu, entah itu yumeho dan lain sebagainya, dia multifungsi, multi indikasi, bukan satu indikasi. Ini yang ada metodologi terapi di dunia tradisional yang tidak kita temukan di metodologi terapi atau tindakan terapi yang ada di kedokteran modern. Setelah kita paham bahwasanya satu gejala yang sama, terapinya bisa berbeda, atau penyakit yang berbeda, terapinya bisa sama, ya. Maka sebenarnya bagaimana sih kita ini nanti pengen mengaplikasikan Bekam? Bekam itu sebenarnya syaratnya mudah Pak. Kalau orangnya itu sehat, orangnya itu badannya kuat, itu tanpa diagnosa yang panjang langsung dilakukan Bekam itu sangat-sangat boleh dan bisa. Ya. Jadi jika kondisi darah cairan, materi bawaan, energi, yin dan yang-nya itu cukup, ya nanti kita akan bahas itu, maka Bekam is okay, tidak masalah, silahkan dilakukan. Jadi kalau di sini teman-teman bisa ke sini, bisa jalan ke sini, ya, bisa mengikuti training ini, itu menandakan energi dan darahnya cukup. Ya. Tetapi nanti akan dipertajam lagi dengan pembuktian. Ya, kita tidak boleh tertipu dengan seseorang yang badannya keker, ya, badannya kuat, tetapi ternyata energinya lemah, itu juga sangat-sangat bisa. Ya. Maka nanti
tetap akan ada pembuktian ya. Atau ketika orang itu terserang patogen-patogen luar, yang itu nanti akan kita sampaikan insya Allah pembahasannya tersendiri ya. Silahkan kita bekam juga, tidak masalah. Maka inti dari bekam sinergi adalah kita mempunyai sebuah definisi tersendiri ya Bapak Ibu ya. Kita punya definisi yang berbeda dengan bekam-bekam yang lainnya, buku-buku yang lain ya, misalnya Ustadz Katur Suhardi, Dr. Wada Amani Umar ya, kemudian dari HPA, kemudian dari Syekh Musa Alun Nasr, atau di bukunya Syihab Badri Yasin ya, atau dari Tuan Haji Ismail bin Ahmad ya. Kita punya definisi, maka dari definisi inilah kita nanti akan ke belakangnya itu nanti akan mengetahui ya, oh ternyata dari sini nanti dipilah seperti ini, akhirnya ini dibekam, ini tidak ya. Jadi sebuah metode penanganan penyakit yang melibatkan penarikan energi ya. Penarikan energi itu berarti dikop ya. Ini kulit, kita kap, ini energi akan tertarik. Menarik apa? Energi ini bahasa Cinanya Ji. Darah bahasa Cinanya Xue. Ji dan Xue kemana? Ke permukaan kulit, sehingga daerah sini jadi merah. Ini filosofi tradisionalnya dahulu ya, yang tercipta dengan menggunakan ruang hampa udara di dalam gelas atau kop dengan mempertimbangkan kekuatan 7 materi dasar. Jadi yang jadi persoalan atau jadi titik tekan kita adalah 7 materi dasar dan 6 patogen. Ini yang nantinya kita ajarkan. Apapun itu penyakitnya ya, secara konsep medis ini orang kena stroke kah, dia kena diabetes kah, dia kena low back pain kah, dia kena TBC kah, maka kita akan melihat orang itu kekuatan 7 materi dasarnya bagaimana, kemudian 6 patogen eksternalnya bagaimana. Insya Allah ketika kita paham dengan konsep-konsep ini, kita akan bisa memberikan herbal juga dengan paradigma ini. Oh, herbal tonik itu ini, oh herbal pembuang itu ini, herbal pembuang panas ini, herbal pelancar darah ini. Sehingga sebenarnya menurut yang saya pahami, body of knowledge dari herbal itu sama dengan bekam, sama dengan pijat, sama dengan akupunktur, sama body knowledge-nya. Ya, jadi kita ketika belajar bekam sinergi ini, insya Allah kita juga akan bisa mengetahui, paling tidak pola pikirnya akan kita rubah. Apa 7 materi dasar itu yang nantinya insya Allah akan kita sampaikan dalam jam tersendiri ya, yaitu Ji itu energi, kemudian Xue itu darah. Bedanya di mana Pak energi dan darah nanti? Insya Allah kita akan lanjutkan dalam sesi tersendiri. Cin, bacanya cin. Cin itu cairan yang jernih. Ye itu cairan yang keruh. Cing itu materi bawaan. Materi bawaan dari bapak ibu kita. Ini boleh dikatakan genetika. Kemudian yin dan yang, nanti kita akan bahas tersendiri lah ya, insya Allah. Kemudian bekam itu akan mengeluarkan 6 patogen ini. 6 patogen itu juga akan kita bahas dalam sesi tersendiri tentunya nanti ya. Ya, ada angin, ada panas, ada dingin, ada kering, ada lembab, dan ada api. Ini nanti kita akan pelajari. Ya, itu pengantar bekam sinergi tadi ya, yang terlewat. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan dengan mekanisme kerja bekam.